Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Imam yang saya hormati, kepada Bapak Takmir dan seluruh pengurus ketakmiran Mushola Darussalam, kepada Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman, sehingga kita di pagi hari ini bisa melaksanakan jamaah sholat subuh bersama. Tak lupa salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah, pagi hari ini kita memasuki bulan Ramadan hari ke-10, ya. 10 Ramadan 1444 Hijriah, atau tepatnya hari Sabtu 1 April, ya. 1 April. Pada pagi hari ini saya akan membacakan sebuah kisah. Kisah ini saya baca di buku yang ada sahabat yang mengisahkan, ya. Pada suatu hari seorang perempuan membentak-bentak hamba sahayanya, padahal ketika itu adalah bulan Ramadan. Dan waktu itu Rasulullah SAW menyaksikan kejadian itu. Lalu beliau mengambil sepotong roti dan memberikan kepada perempuan itu seraya berkata, "Makanlah roti ini." Perempuan itu kaget terperangah dan menjawab, "Wahai Nabi, aku sedang berpuasa, mana mungkin aku makan roti itu." Kemudian dengan santunnya Rasulullah SAW bersabda, "Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya memperoleh lapar dan dahaga. Mereka hanya mendapatkan haus dan lapar karena dirinya tidak bisa mengendalikan jiwanya dan nafsunya. Berpuasa hanya berhenti secara syariat fikih dari makan dan minum yang membatalkan puasa, sementara mata, telinga, mulutnya, anggota badan, pikiran dan hatinya tidak dilibatkan berpuasa." Dari kisah tersebut memberikan ibrah atau pelajaran kepada kita bahwa puasa itu tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum semata, akan tetapi harus berupaya mengendalikan seluruh anggota badan lainnya dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa, termasuk mengendalikan lisan dan perkataan yang kotor. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syama laisa minal akli wasyurbi faqotoh, innama syamu minal lahwi warrofas, fa in sabaka ahadun au jahila alaika faqul inni shaimun." Sesungguhnya puasa itu bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan perbuatan yang kotor serta merusak. Bahkan jika seseorang memarahi Anda, katakanlah kepadanya bahwa Anda sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu
Husaimah, Ibnu Hibban dan Hakim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya di bulan Ramadan ini seluruh umat Islam berpuasa. Namun banyak sekali dari kita yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga karena tidak memperhatikan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang kotor, keji dan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah untuk memberikan pahala kepadanya gara-gara meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Jamaah. Nah, dari hadis kedua ini juga telah disebutkan bahwasanya Allah tidak akan memberikan pahala puasa gara-gara dia hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi hal-hal yang lain tidak dilaksanakan seperti perbuatan yang kotor, keji, dusta dan lain sebagainya. Jika demikian, sungguh merugi orang yang bertemu Ramadan atau bahkan sudah berulang kali bertemu akan tetapi tidak mampu memanfaatkannya pertemuan tersebut dengan berbagai amalan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man hurima khairuhu faqad hurima." Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, maka sungguh ia telah dihalangi atau benar-benar tidak akan mendapatkannya. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, karena itu agar ibadah puasa kita tidak menjadi sia-sia, selain menjaga mulut dari berbagai bentuk perkataan yang tidak bermanfaat, kita berpuasa juga harus mengikut sertakan seluruh anggota badannya untuk turut berpuasa. Mata kita berpuasa, hati kita berpuasa. Jadi mata kita berpuasa dari melihat sesuatu yang diharamkan, tidak menghabiskan waktu untuk melihat televisi secara berlebihan. Telinga berpuasa dari mendengarkan sesuatu yang membawa pada kemaksiatan, seperti mendengarkan lagu atau syair yang mendatangkan kelalaian dari mengingat Allah. Jadi ini juga mengingatkan saya sendiri bahwasanya puasa di bulan Ramadan ini memang banyak sekali godaan dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Pada Sabtu minggu kemarin, Sabtu siang ini saya cerita sedikit. Sabtu siang pulang sekolah itu ba'da duhur sekitar jam 2 saya beserta keluarga, bapak, ibu, dan istri saya pergi ke Jogja. Kebetulan saya yang nyupir. Dari sini ke arah Karanganyar, kemudian ke selatan, arah Petanahan, mau mengambil jalur selatan-selatan. Nah, di jalan itu, di jalan yang bagus ya, cor-coran, ramai, banyak truk-truk, tiba-tiba ada motor yang nyalip ya, dari belakang, langsung di depan saya. Karena di depan ada truk, jadi dia nggak nyalip lagi. Kebetulan di depan saya ada mobil, kemudian motor itu masuk di sela-sela antara depan mobil saya dan mobil yang depannya. Nah, yang nyalip ini kebetulan pakai motor yang bagus ya, yang belakangnya mandan jengkit itu, kayak CBR kelasnya itu. Nah, itu boncengan laki-laki sama perempuan, ya umur kira-kira umur 17 hingga 20 tahun lah, mungkin masih muda. Yang belakang perempuan, ya tahu sendiri ya, boncengan seperti itu, pakai celana jeans, kemudian kaos atau bajunya agak ketat, sehingga dengan tidak sengaja saya melihat dalemannya kelihatan pink gitu ya. Ya itu saya sebenarnya tahu bahwasanya pahala puasa saya sudah berkurang, tapi mau nggak mau saya nyetir, masa aja mau merekam kan gitu. Ya itu, ya secara sebenarnya kita sudah menjaga amal kita, puasa kita, supaya puasa kita mendapatkan pahala. Cuma ketika kita berkendara seperti itu, bagaimana cara menjaga kita supaya kita pahala puasa kita tidak berkurang, bahkan bisa hilang semua pahala puasa kita. Itu posisinya ada sekitar 5 menit di depan saya itu, sampai dia nyalip lagi ke depan itu karena ada antrian truk dari arah berlawanan. Ya itu hanya sedikit cerita yang saya alami. Nah, dari cerita tersebut, mari kita bersama-sama
menasehati saudara kita. Kalau kita sudah punya anak yang gadis, bujang gadis, jadi nasihati bahwasanya kalau di bulan Ramadan ya paling tidak berpakaian yang lebih sopan supaya tidak tidak mengurangi pahala orang lain ya, tidak merusak pahala orang lain yang sedang benar-benar niat untuk berpuasa. Itu pesan dari saya ya. Jadi ketika kita sudah benar-benar niat, kita memang ya di hati saya memang ya bukannya ingin melihat sehingga di hati saya ya memang bahaya saya sedikit rusak karena melihat itu, tapi saya nyatakan bahwasanya saya benar-benar ingin melihat jalan ya gitu, walaupun secara tidak sengaja yang melihat seperti itu. Nah, dari kisah saya tadi juga ada kaitannya dengan sabda Rasul tadi, supaya kita menjaga pandangan kita, menjaga anggota tubuh kita yang lain ya. Seperti mata, telinga, hati kita, pikiran kita, supaya kita jaga. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang penuh, supaya karena pahala puasa ini di minggu kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya pahala puasa itu yang menilai itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Mau berapa kali lipat pahalanya yang dikasih oleh Allah ya kita tidak bisa tahu ya. Karena langsung dari Allah yang mengasih pahala puasa tersebut. Nah, mari kita bersama-sama mencoba untuk menasehati saudara-saudara, tetangga maupun anak kita yang memang ketika berpuasa itu dikurangilah hal-hal yang kurang baik, apalagi sekarang kalau sore itu pada ngabuburit ya. Ngabuburit dalam artian ini menghabiskan waktu untuk menunggu waktu berbuka ya. Biasanya kalau yang muda-muda biasanya diisi dengan hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang kurang baik bagaimana? Biasanya jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Sempor atau ke tempat-tempat yang bagus ya, tempat wisata ya. Kadang di sana kita tidak sengaja yang merusak pahala puasa kita. Selain itu kita juga mendengarkan perkataan-perkataan dari kawan-kawan kita yang kurang baik ya. Jadi kita tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga telinga, kadang kita bisa bahkan berprasangka buruk ya. Apalagi kalau tersinggung dengan temennya, sudah sore jam 5 ya kan, sudah ngelih, kadang ada yang mengucapkan hal-hal yang kurang pas di hati, jadi marah ya, jadi ibaratnya puasa yang kurang sedikit waktunya itu bisa pahalanya hilang dengan kita melakukan kegiatan yang kurang bermanfaat tadi, ngabuburit ya. Ya, kalau diagendakan ya, kemungkinan di ketakmiran untuk remaja diagendakan yang adik-adik SMP SMA itu kan diagendakan kegiatan ngabuburit itu yang bermanfaat di musola, umpamanya tadarus bareng atau kegiatan-kegiatan yang lain, atau yasinan remaja ya kan, mungkin bisa lebih baik dan efektif ya. Ya mungkin itu saja nasihat untuk diri saya dan terutama diri saya dan panjenengan semua ya, bisa mengambil manfaatnya dari kisah-kisah tadi. Semoga Allah membimbing kita dalam menjalankan ibadah puasa dan mengisinya dengan amal ibadah dengan penuh keimanan, dan sehingga mengantarkan pada ketakwaan dan ampunan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita tutup kuliah subuh pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, lahul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.